Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan serta waktu yang banyak agar bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Pada pelajaran agama Islam dan budi pekerti di semester 2 ini, di bab yang pertama kita akan membahas tentang perilaku yang baik. Jadi anak-anak, setiap amal kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan itu pasti akan dibalas lebih besar lagi oleh Allah. Perilaku yang baik bisa kita mulai dengan perkataan yang baik. Nah, jadi perkataan yang baik itu ada beberapa macamnya ya. Di antaranya yaitu berbicara dengan baik dan benar. Nah, jadi dengan orang yang lebih tua, teman sebaya, atau orang yang lebih kecil dari kita, hendaklah kita berbicara dengan baik. Tidak boleh berteriak, berbicaralah dengan lemah dan lembut. Lalu yang kedua yaitu mengucap salam ketika bertemu. Hendaklah ketika kita berpapasan dengan teman atau orang tua, kita mengucapkan Assalamualaikum dengan muka yang bahagia atau muka yang tersenyum. Nah, begitu ya anak-anak. Lalu yang ketiga yaitu berkata benar, jujur, dan tidak bohong. Karena orang yang jujur itu akan dipercaya oleh semua orang. Selanjutnya, perilaku yang baik dapat kita lakukan dengan berperilaku sopan. Berbuat sopan merupakan akhlak yang terpuji. Kita berperilaku sopan santun terhadap semua orang, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Ibu ayah kita sangat berjasa dalam hidup kita, seperti ibu. Ibu adalah orang yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, merawat kita hingga kita besar. Begitu juga dengan ayah. Ayah tugas utamanya adalah mencari nafkah yang telah memenuhi kebutuhan kita dari makan, minum, memberi kita uang jajan ketika kita berangkat sekolah, menyekolahkan kita juga hingga kita dewasa. Nah, sudah selayaknya lah kita sebagai anak berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa juga ya anak-anak, hendaklah ketika selesai sholat kita mendoakan kedua orang tua kita. Nah, di sini siapa yang belum hafal doa untuk kedua orang tua? Hayo angkat tangan. Nah, kalau belum hafal, mari kita hafal bersama-sama doa untuk kedua orang tua kita. Ikutin Bu Guru ya. Nah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak harus sopan santun kepada kedua orang tua. Nah, selain kepada kedua orang tua, kepada guru juga kita harus berperilaku sopan santun. Karena guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Gurulah yang telah mendidik dan mengajari kita kebaikan. Kita harus berperilaku sopan kepada mereka. Kita harus menghormati bapak dan ibu guru kita, ya. Nah, jadi kita harus taat kepada guru, tidak boleh membantah perkataan guru. Oke? Jangan lupa ya. Perilaku baik selanjutnya yaitu selalu bersyukur. Bersyukur merupakan perbuatan yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak kenikmatan serta kesehatan. Nah, jadi sudah selayaknya lah kita sebagai manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Itu dengan perkataan. Sedangkan dengan perbuatan, cara kita bersyukur yaitu dengan mengerjakan segala perintahnya, juga menjauhi larangannya. Ya anak-anak.
Nah, jadi bersyukur itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita juga bersyukur kepada sesama manusia. Contohnya saja, misalnya kita diberi makanan oleh teman sebangku kita. Hendaknya lah kita mengucapkan terima kasih, ya. Begitu juga misalnya ketika kita diberikan uang jajan oleh orang tua kita. Sudah selayaknya lah kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa anak-anak. Perilaku baik selanjutnya yaitu memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah perilaku yang terpuji. Kita sebagai manusia harus saling menyayangi dengan teman. Jika teman kita berbuat salah, hendaklah kita memaafkan. Selalu menjaga perdamaian dan tidak boleh berkelahi. Kita juga tidak boleh membalas kejelekan teman kita kepada kita, ya. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dalam berbicara, juga bersikap. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain, serta meminta maaflah ketika kita berbuat salah. Jangan sungkan ataupun jangan merasa diri kita hina dengan meminta maaf, ya. Perilaku baik selanjutnya yaitu jujur. Jujur merupakan perilaku yang terpuji juga, ya. Karena jujur adalah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan, tidak dikurang-kurangi juga tidak dilebih-lebihkan. Anak yang jujur akan disayang oleh Allah dan semua orang. Kalau tidak jujur berarti bohong atau berdusta. Anak yang suka bohong, hatinya tidak akan merasa senang. Ia selalu gelisah, juga takut. Apabila berkata bohong, maka akan mendapat dosa dan bisa masuk neraka. Pastinya kita semua tidak ingin, ya, masuk neraka, apalagi sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh berbuat jujur yaitu tidak berbuat curang, juga tidak menyontek. Misalnya nih di kelas, terus ada ulangan, karena kita nggak bisa, terus kita menyontek. Nah, itu bukan merupakan perilaku yang jujur, ya anak-anak. Karena orang yang jujur tidak akan menyontek dan juga tidak akan berbuat curang. Jujur juga berkata dengan benar. Nah, jadi berkata dengan benar itu merupakan contoh berbuat jujur. Jangan suka berbohong, ya anak-anak, baik itu kepada orang tua, guru, juga dengan teman-teman. Karena orang yang akan berbuat jujur pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga sayang, guru juga sayang, begitu juga dengan teman-teman. Manfaat berbuat jujur juga akan menjadi orang yang dipercaya serta mendapat pahala. Nah, kira-kira anak-anak semua pengen nggak jadi orang yang dipercaya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Pastinya kita semua pengen, ya. Makanya jangan bosan-bosan untuk berbuat jujur. Oke? Perilaku baik yang terakhir yaitu percaya diri. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai sikap percaya diri, karena percaya diri juga merupakan salah satu sikap yang terpuji. Nah, percaya diri itu adalah sikap percaya pada kemampuan yang kita miliki. Jadi kita harus percaya diri, optimis, ya. Nah, kalau tidak percaya diri itu namanya pesimis. Allah akan memberi kemudahan di setiap kesulitan. Jadi kita harus yakin dan percaya, selalu berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh sikap percaya diri yaitu mengungkapkan pendapat ketika berdiskusi atau bermusyawarah dengan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi berdiskusi ini, ya, jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapat kita. Nah, contohnya lagi, misalnya mau maju ke depan kelas ketika Bu Guru bertanya. Nah, jangan malu-malu, langsung aja maju ke depan kelas. Nah, terus yang terakhir yaitu mengerjakan tugas sendiri. Kita harus mampu bahwa kita bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Guru.
Nah, paham ya sampai di sini ya? Alhamdulillah akhirnya kita telah menyelesaikan bab pertama, yaitu tentang perilaku yang baik. Semoga anak-anak semua paham dan mengerti apa yang telah Bu Guru sampaikan ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.